kita akan bicara dengan seorang yang saat ini penting bagi dunia pekerjaan sosial, Puji Pujiono. Mas Puji adalah saat ini Ketua Umum IPSPI. Apa itu IPSPI? Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya langsung kepada Mas Puji. Tapi ada hal yang sangat penting yang kita mau tanyakan kepada beliau juga, karena beliau juga seorang ahli di bidang social responsibility. Beliau nanti akan memberikan guidance kepada kita semua apa yang harus dilakukan oleh bakal calon presiden ini, semacam kisi-kisinya tentang sebagai presiden apa yang harus menjadi tanggung jawab sosial mereka. Nah, nanti beliau akan memberikan kita semua rahasia untuk menguji apakah pemimpin A, B, C, D calon ya akan memiliki tanggung jawab sosial yang baik. Jadi kita akan dipandu untuk mengujinya, apakah pemimpin ini bakal memiliki tanggung jawab sosial apa tidak. Oke Mas Puji, Anda cerita kenapa Anda bisa terpilih menjadi Ketua Umum IPSPI dari pemilihan yang baru saja. Baik, Kang Tofi, kalau boleh saya ya, Kang Tofi. Silakan. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dalam podcast kali ini. Nama saya Puji Pujiono, seperti disebut tadi, dan saya baru saja mendapat kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia untuk periode 22 sampai 27. Pertanyaan kenapa saya bisa terpilih, saya pikir bisa dijawab bahwa mungkin zamannya kita berada dalam suatu simpang jalan yang memerlukan personality dan pemikiran seperti saya. Itu mungkin cara menggambarkan yang paling tepat. Yang pertama adalah bahwa semakin ke sini pekerjaan sosial tampaknya menjadi semakin krusial. Ya. Pekerjaan sosial bukan dalam artian yang dipahami secara awam. Semua orang yang mengerjakan sesuatu yang baik disebut pekerjaan sosial. Tetapi pekerjaan sosial nih Bang, sekarang sudah menjadi suatu profesi. Dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019, pekerjaan sosial itu sama seperti dokter dan insinyur. Untuk menjadi pekerja sosial, seseorang itu harus selesai perguruan tinggi, kesejahteraan atau pekerjaan sosial, atau ilmu yang tertentu yang lainnya. Kemudian dia harus mengambil pendidikan profesi, kemudian mengambil uji kompetensi yang menghasilkan sertifikat, dan menjadi anggota organisasi profesi. Nah, organisasi yang saya pimpin sekarang ini adalah organisasi profesi untuk orang-orang semacam ini. Jadi yang pertama, pekerjaan sosial menjadi semakin penting karena waktu kita bertransisi kepada dunia digital ini, ada hal-hal yang memang bisa hilang, seperti bank teller itu akan hilang nanti ya, tukang ojek hilang dan seterusnya. Tetapi pekerjaan yang memerlukan sentuhan orang, pekerja sosial ini bekerja di dalam hubungan antar manusia, ini yang tidak tergantikan Bang. Dan riset menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2028 ini persentase kebutuhan pekerja sosialnya akan meningkat. Nah, ini pentingnya di situ. Dan yang kedua juga pekerja sosial sebagai orang yang terdidik, punya tata nilai dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, baik di tingkat individu, keluarga, kelompok, masyarakat atau komunitas. Nah, ini saya kira menjadi aset yang sangat penting untuk zaman ini, dan ini amanat yang luar biasa yang diberikan pada saya. Saya excited tapi juga khawatir juga, ini tanggung jawab yang besar kan. Terima kasih. Nah, setelah menjadi ketua umum, lantas apa persoalan dari pekerja sosial saat ini? Karena kita tahu pekerja sosial antara ada dan tiada. Ada karena ada undang-undang
Dan sejak dulu memang disebutkan ada profesi pekerja sosial. Betul. Ini sudah lama, sama juga dengan lahirnya profesi dokter ataupun psikolog atau lain-lain itu sama. Ya. Tapi kenapa profesi pekerja sosial adalah profesi yang orang nggak menganggapnya itu nggak ada? Ya, ya. Kenapa itu, Mas Puji? Saya kira fenomenanya sama ya. Kang Taufik dulu mengajar, mengajar sesuatu yang melekat pada setiap orang, mengajar yang lebih muda, mengajar yang belum tahu menjadi tahu. Ini pekerjaan yang melekat pada orang. Secara intuitif semua orang mengajar, gitu kan. Tetapi ada saatnya di mana kompetensi mengajar itu berhadapan dengan akuntabilitas, harus mengajar dengan cara tertentu untuk menghasilkan anak didik atau peserta ajar tertentu. Maka dia dijadikan suatu profesi, ya kan, yang melekat di dalamnya pengetahuan, nilai, dan juga keterampilan. Nah, sama halnya seperti pekerjaan sosial, menolong orang lain, menyelesaikan masalah, mendorong perkembangan orang lain atau komunitas, itu melekat pada diri kita semuanya. Itulah tugas sebagai pekerja sosial. Bukan, itu adalah tanggung jawab sosial dan naluri sosial semua orang. Iya. Tetapi ketika pekerjaan itu melibatkan akuntabilitas, misalnya begini, menolong anak yang kesulitan itu adalah naluri kita semua. Oke. Gitu ya. Tetapi kalau ada anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya, memerlukan penanganan yang harus melihat aspek hukum, aspek keseimbangan emosional, hubungan dengan keluarga dan sebagainya, tidak bisa serampangan, Bang. Ya. Ini memerlukan suatu keterampilan tertentu yang hanya bisa diberikan oleh seorang pekerja sosial yang sudah lulus 6 tahun sekolah dan mendapat sertifikat, ya kan? Ya. Tapi ingat, dasarnya tetap sama, gotong royong, saling menolong, itu semua orang melakukannya, dan berdasar dari hati, Bang. Ya. Amal, dermawan, setia kawan itu semuanya adalah kualitas baik dari orang. Tetapi begitu dia dielevasi menjadi suatu okupasi yang ada akuntabilitasnya, maka dia dipagari oleh hukum, ya, tindakannya harus mempunyai konsekuensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan sekelompok orang yang dididik khusus untuk itu dan dinyatakan bahwa dia bisa melakukannya secara bertanggung jawab. Nah, ini profesi ini perjuangannya, Pak. Saat pertama adalah berusaha untuk mengartikulasikan kepada masyarakat luas, membedakan antara pekerja sosial, relawan sosial, aktivis sosial, dermawan, ini semuanya kelihatan hampir sama. Tetapi berangsur-angsur harus kita posisikan seperti guru, insinyur, kedokteran, dan sebagainya sebagai suatu profesi yang absah, yang sah dan secara legal. Saya kira itu tantangannya. Apakah pekerja CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan itu harus menjadi pekerja sosial profesional atau bagaimana? Sebenarnya tidak. Mungkin pertanyaannya yang bisa lebih membawa jawaban yang spesifik, dalam arti seperti ini. Pekerja CSR seperti apa yang bisa efektif? Karena hampir semua orang bisa melakukan CSR. Ada yang baik, tetapi yang efektif yang seperti apa? Nah, argumen bahwa pekerja sosial itu adalah sekelompok orang yang bisa melakukan CSR dengan lebih baik adalah adanya paralel, Bang, antara dua dunia ini. Iya. Dunia usaha ini juga mempunyai tanggung jawab sosial, Bang, ya. Misalnya dulu ada teori mengatakan ini hasil dari social contract, ada kontrak. Kalau kamu dapat keuntungan maka perlu mengembalikan kepada komunitas, kan gitu ya, social contract, seolah tanggung jawab seperti itu. Tetapi semakin kesini, Bang, tanggung jawab sosial itu menjadi semakin luas, ya, bahwa korporasi itu juga memainkan peran penting demi usahanya sendiri, ya, maupun kesejahteraan orang di sekitarnya dan generasi berikutnya. Oke. Nah, tanggung jawab besar ini tentunya dilandasi oleh motivasi profit, ya, laba, karena itu memang jiwanya korporasi. Iya. Nah, merambah pada tanggung jawab sosial tidak secara naluri akan muncul dalam perusahaan. Dia memerlukan seorang agen yang memberikan guidance, yang memberikan bimbingan, dorongan, dan kerangka kerja supaya korporasi itu bisa mengintegrasikan tanggung jawab ini sebagai bagian dari
proses bisnisnya, Bang. Yeah. Kalau dulu kan cuma appendix, Bang. Oh, CSR itu cuma ya uang receh yang diberikan gitu ya. Dulu. Tapi sekarang enggak. Dia perlu masuk ke dalam jiwanya, ke dalam DNA-nya perusahaan. Sehingga dia itu melakukan upaya proses bisnis korporasi itu merasukkan tanggung jawab sosial. Nah, kenapa pekerja sosial menjadi strategis? Karena begini. Pekerja sosial itu pertama, dia mempunyai komitmen untuk mengurangi penderitaan, memecahkan masalah, menolong orang lain. Yeah. Berdasarkan hak asasi manusia, mendorong perubahan sosial, menghargai keberagaman. Nah, urat-urat nilai dari profesi pekerjaan sosial ini in tune, Pak. Itu klop banget dengan semangat CSR yang integrated di dalam proses bisnis itu tadi. Makanya kita berargumen bahwa Anda bisa mempekerjakan siapa saja untuk CSR, tetapi kalau Anda ingin mempunyai CSR yang merubah komunitas, membawa ke arah yang lebih baik, mempertahankan keberlanjutan, ya, lingkungan pelestarian sekarang dan keadilan dengan generasi berikutnya, pekerja sosial mempunyai cutting edge lebih dari yang lainnya. Itu yang saya kira ini luar biasa. Kalau saja seorang pekerja sosial bekerja di ranah perusahaan, maka dia akan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan sesuai dengan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Betul. Nah, dan tidak meninggalkan profit. Jadi ini hal yang paralel yang bersama-sama yang harus diseimbangkan ya. Yang berjalan bersama. Jadi ini adalah sebuah kemuliaan sekaligus juga profesionalitas yang dibangun. Nah, mungkin nggak jiwa dari pekerjaan sosial ini merasuki pemimpin negara kita atau presiden? Bisa nggak seperti itu? Saya kira seperti saya bilang tadi ya. Ya, seperti kualitas, ini ya. Jadi kalau dia memiliki jiwa sebagai pekerja sosial, karena di dalam dirinya terkandung juga tanggung jawab sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi perlu nggak jiwa pekerjaan sosial ini merasuki seorang presiden? Saya kira jawaban sederhananya adalah yang pertama, saya sebagai Ketua Umum Independen Pekerjaan Sosial sangat berharap ada presiden yang pekerja sosial. Wih. Ya. Tetapi mungkin zamannya belum sampai. Oke. Yang kita bisa dapatkan adalah, dan idealnya, seorang pemimpin yang mencerminkan, yang mendasarkan dirinya kepada tanggung jawab sosial. Jadi dia seorang pemimpin yang baik, yang mudah-mudahan presiden kita berikutnya, Bang, adalah presiden yang bukan hanya menarasikan, melafalkan, tetapi dia mendapat kesaksian dari orang lain dan mempunyai track record serta agenda yang mencerminkan tanggung jawab sosial. Dalam artian menunjukkan ada nurani sosial. Ya, kalau misalnya korporasi ya tadi mengejar profit tetapi menyeimbangkan dengan tanggung jawab sosial. Sekarang bagaimana dia mencapai tujuan politiknya di saat yang sama dia menyeimbangkan dengan nurani sosial yang pada ujungnya nanti mencapai suatu kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini bahasa-bahasa besar, Bang. Oke, jadi secara simpel, publik ingin menilai seperti apa kira-kira tanggung jawab sosial dari calon presiden kita yang akan datang ini. Nah, bisa kasih bocoran nggak? Bagaimana menilai Anies Baswedan? Bagaimana menilai apakah Ganjar Pranowo itu memiliki tanggung jawab sosial? Apakah Prabowo Subianto itu memiliki tanggung jawab sosial? Apakah Puan Maharani itu memiliki tanggung jawab sosial untuk negeri kita? Apakah Erick Thohir memiliki tanggung jawab sosial terhadap bangsa ini? Bagaimana cara menilai? Jadi bantu kita sebagai publik untuk memahami cara menilainya. Jadi apakah calon-calon kita ini punya tanggung jawab sosial nantinya? Biar kita nggak salah memilih nih. Kita hanya
ngefans, terus kemudian memilih, ternyata dia nggak punya tanggung jawab sosial sebagai presiden yang harus mengurusi seluruh rakyat Indonesia, menjadikan kita semua ini sejahtera, menjadikan bumi Indonesia ini lestari. Nah, bagaimana cara menilainya? Baik, saya kira saya mulai dengan tantangannya dulu, Bang. Oke. Tantangan pertamanya, kita sebenarnya belum tahu siapa calonnya. Kita hanya melihat orang-orang yang menunjukkan kecenderungan atau muncul di dalam diskursus publik akan menjadi presiden atau berkeinginan menjadi presiden. Yang nomor dua, Bang, kesulitannya adalah semua calon ini tidak ada bedanya. Semuanya akan menggunakan persuasi, artikulasi, membela rakyat, membawa perubahan, mengejar kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Semuanya mengatakan hal yang sama, ya kan? Jadi kalau dilihat dari permukaan, ini semuanya hampir sama. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menelisik lebih dalam dari artikulasi dan narasi itu, kan begitu, Bang, ya? Iya. Saya kira akan menjadi menarik bagi kita untuk menjadi elektoral yang bertanggung jawab dan dewasa, untuk betul-betul melihat orang-orang ini mempunyai what it takes, ya. Ada bahannya nggak sih untuk menjadi seorang presiden yang bahannya ya? Ya, harus ada ingredientnya, ada bahan bahannya. itu seperti apa? Nah, misalnya begini, setidak-tidaknya ada 3 hal yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, saya kira kita semua perlu melihat track record dari para calon ini. Apakah di dalam kinerja-kinerja sebelumnya dia menunjukkan, misalnya dalam menangani suatu isu, dia menunjukkan ada evidence, ada bukti bahwa dia mengambil berat kepentingan rakyat ketimbang korporasi, politik, atau power. Iya. Ya, itu bisa dipelajari, Bang. Bisa kita cari track record. Ini teman-teman dari konsultan politik ini sering berbisik, tolong diberi dong tips untuk mengemas ini. Nah. Saya tahu nih. Satu itu. Oke. Yang kedua adalah cara para pemimpin ini mendapat atau mendapatkan acknowledgement, ya, entah melalui sosial media atau award yang diberikan atau apapun yang mencerminkan bahwa pekerjaannya itu diakui oleh publik atau otoritas di bidang kesejahteraan tanggung jawab sosial. Misalnya, apakah dia itu pernah disebut, diberi penghargaan, mendapat pengakuan sebagai champion untuk lingkungan, untuk bukan doktor honoris causa, ya? Bukan, ya? Saya tidak berkomentar itu. Ya. Oke, silakan. Dan yang ketiga saya kira yang bisa diamati adalah karena proses kontestasi ini sebenarnya adalah seperti permainan catur. Bagaimana sih dia memposisikan agenda itu? Oke. Kalau misalnya dia punya 10 agenda, kita lihat yang mempunyai karakteristik tanggung jawab sosial diletakkan di urutan keberapa. Ya kan? Iya. Nah, kalau memang narasinya semuanya untuk kesejahteraan sosial, keadilan dan sebagainya. Tetapi kita lihat nanti pada waktu semuanya sudah meletakkan portofolio, Bang, orang-orang seperti kita harus menelisik ini konten dari agenda itu yang mempunyai urat-urat dan syaraf-syaraf tanggung jawab sosial di urutan mana. Nah, ini menunjukkan peringkat penting atau tidaknya isu sosial dan tanggung jawab sosial di dalam agendanya. Kalau pemimpin itu meletakkan agenda-agenda yang berjangka pendek, instant gratification, instant reward, ya, kemenangan politik, deal dan lebih atas, dan tanggung jawab sosial, nurani sosial yang jauh di bawah, ada kemungkinan pemimpin ini kalau sudah mendapatkan kemenangan harus mengikuti agendanya, Bang, dan rakyat akan rugi. Maka kita harus menelisik, kita harus melakukan audit terhadap social conscience, nurani sosial di dalam agenda politik pemilihan presiden. Oke. Ini diskusi panas yang harus kita akhiri karena memang berbicara tentang tanggung jawab sosial dari presiden ini jauh lebih kompleks dan menyerempet hal-hal yang sensitif karena diberikan parameternya oleh Mas Puji tadi, sehingga kita bisa mengatakan ini dia orang yang tepat. Betul.
Tetapi sebenarnya ini masih lama, saudara-saudara. Pemilunya masih lama. Mari kita lihat jejak langkah berikutnya daripada calon ini. Masih 2 tahun lagi, 1,5 tahun ya, kalau tidak salah. Ini akan menunjukkan siapa sesungguhnya yang terbaik untuk dipilih, yang memiliki tanggung jawab sosial untuk Indonesia, untuk kemajuan Indonesia. Tapi yang penting hari ini, saya mau ucapkan selamat kepada Mas Puji sebagai Ketua Umum IPSPI, Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Jaya selalu, pekerja sosial, semoga mewarnai Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Mas Puji. Terima kasih.